Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizcha Tria Putri, mahasiswa Sekolah Pascasarjana UHAMKA. Kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar dengan dosen pengampu Dr. Hajah Isana El Khuluko MPD yang berjudul Strategi Penguatan Literasi dengan Program Bucalis di Sekolah Dasar. Berikut pemaparannya. Literasi menurut para ahli, diantaranya menurut Merriam-Webster, literasi ialah suatu kemampuan atau kualitas melek aksara di dalam diri seseorang, di mana di dalamnya terdapat kemampuan membaca, menulis, dan juga mengenali serta memahami ide-ide secara visual. Menurut Alberta, literasi ialah kemampuan membaca dan menulis, menambah pengetahuan dan keterampilan berpikir kritis dalam memecahkan masalah, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif yang dapat mengembangkan potensi dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Tujuan literasi yaitu membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi bermanfaat, membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca, meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis, menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik di dalam diri seseorang, meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui kegiatan membaca dan menulis, menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat secara luas, membantu meningkatkan kualitas menggunakan waktu seseorang sehingga lebih bermanfaat. Adapun manfaat literasi, yang pertama, peningkatan pengetahuan, peningkatan kemampuan berpikir kritis, pemberdayaan individu. Adapun untuk latar belakang, literasi merupakan bagian penting dari pembelajaran di sekolah, khususnya sekolah dasar. Kemampuan dalam literasi menjadi hal yang wajib dikuasai oleh peserta didik agar dapat lebih mudah dalam menerima serangkaian proses pembelajaran. Lost learning pasca pandemi mengakibatkan beberapa peserta didik kesulitan dalam membaca dan memahami isi bacaan. Oleh karena itu, saya membuat program sebagai strategi penguatan literasi di sekolah, yaitu program Bucalis, Budaya Membaca dan Menulis. Harapan dari program ini untuk meningkatkan minat literasi sejak dini. Bucalis, yaitu budaya membaca dan menulis. Kegiatan Bucalis merupakan salah satu program yang diterapkan di SDN Marunda 03 dengan harapan peserta didik secara mandiri membiasakan kegiatan membaca dan menulis. Adapun beberapa inovasi yang menarik yang bisa mendukung program Bucalis. Untuk strategi yang pertama yaitu sarapan literasi. Adapun tahapan kegiatan sarapan literasi, 1. Bersama peserta didik membuat perencanaan tema yang akan dikembangkan. Setiap peserta didik diberikan kebebasan untuk berpendapat dan menuliskannya di papan tulis. Setelah semua peserta didik menuliskan idenya, lalu disepakati bersama dan diarsipkan dalam bentuk amplop literasi. Setiap hari, perwakilan peserta didik mengambil satu amplop dan membaca tema yang hari itu harus dikembangkan. Kelima, peserta didik diberikan kebebasan untuk mengeksplor apa yang mereka tahu tentang tema tersebut dalam bentuk tulisan. Berikut kegiatan sarapan literasi yang dilaksanakan di pagi hari. Pertama, peserta didik sedang menuliskan ide-idenya di papan tulis secara bergiliran. Kemudian disepakati, lalu anak-anak bisa menulis sesuai tema yang sudah ditentukan. Setelah mereka selesai menulis, perwakilan bisa untuk membacakan kembali apa yang mereka baca. Yang kedua, yaitu
pojok baca sumber ilmu. Adapun tahapan kegiatan pemanfaatan pojok baca. 1. Peserta didik memilih buku yang sudah tersedia di pojok baca. 2. Budaya antri untuk menulis daftar pinjam buku. Ketiga, membaca senyap 5-10 menit. Keempat, perwakilan peserta didik membacakan kembali isi buku yang dibaca. Yang kelima, peserta didik mendokumentasikan di jurnal baca. Berikut foto-foto kegiatan pojok baca, di mana di dalam kelas sudah tersedia pojok baca dengan berbagai jenis judul buku. Peserta didik dengan tertib mengambil buku yang diinginkan, lalu menuliskan judul buku yang dipinjam. Kemudian membaca senyap bersama-sama antara 5-10 menit. Setelah itu menuliskan judul buku dan ketuntasan membacanya di dalam jurnal baca yang sudah disiapkan. Ketiga, menyimak cerita. Tahapan kegiatan menyimak cerita. 1. Guru bercerita di depan peserta didik. 2. Bisa saja dengan perwakilan peserta didik bercerita di depan peserta didik lainnya. Ketiga, peserta didik menyimak dan menulis apa isi cerita. Yang keempat, guru mengarahkan peserta didik menulis dengan pola 5W1H. Berikut kegiatan menyimak cerita. Di sini sudah ada kegiatan membaca oleh guru, lalu peserta didik menyimak dengan seksama. Adapun giliran salah satu perwakilan peserta didik membacakan cerita di depan teman-temannya. Setelah selesai menyimak, peserta didik kembali ke bangkunya masing-masing untuk menulis apa yang mereka simak. Selanjutnya ada kunjungan perpustakaan. Tahapan kegiatan kunjungan perpustakaan. 1. Peserta didik mengisi buku kunjungan perpustakaan. Kedua, peserta didik bebas untuk memilih buku bacaan. Yang ketiga, membaca senyap, membentuk kelompok. Keempat, guru mengarahkan peserta didik menulis dengan pola 5W1H. Yang kelima, perwakilan peserta didik bercerita di depan peserta didik lainnya. Berikut kegiatan kunjungan perpustakaan. Di sini peserta didik sangat antusias dalam memilih judul buku yang ingin dia baca. Setelah dibaca secara berkelompok, lalu perwakilan peserta didik membacakan kembali isi cerita dalam buku yang sudah dibaca. Selanjutnya, selain di perpustakaan, bisa memanfaatkan kegiatan membaca di taman literasi. Mereka dengan sangat enjoy, sangat antusias untuk membaca buku dengan menikmati udara segar. Yang kelima, ada pentas literasi. Tahapan kegiatan pentas literasi. 1. Seluruh peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6 berkumpul di lapangan. 2. Peserta didik membawa buku bacaan masing-masing. 3. Peserta didik membaca senyap 5-10 menit. Keempat, perwakilan peserta didik membacakan kembali isi bacaan. Yang kelima, tampilan pentas literasi dari perwakilan kelas dan ekstrakurikuler secara bergilir. Yang keenam, kegiatan dipandu oleh tim perpustakaan serta wali kelas. Berikut kegiatan pentas literasi. Peserta didik secara bergilir dari kelas masing-masing untuk tampil literasi di depan teman-temannya dengan diawali membaca senyap. Lalu tampil secara bergiliran. Ada yang membaca cerita, ada yang tari, ada yang mendongeng, ada yang berpuisi. Yang keenam, ada aktif baca Jakarta. Tahapan kegiatan baca Jakarta. 1. Peserta didik didampingi orang tua membaca buku di rumah. Kedua, peserta didik memahami isi bacaan. Yang ketiga, dokumentasi membaca diupload di sosial media Instagram.
Yang keempat, kegiatan berlangsung selama 30 hari. Dan yang kelima, kegiatan ini dimonitoring oleh penanggung jawab Baca Jakarta. Berikut salah satu dokumentasi dalam kegiatan Baca Jakarta yang sudah diupload di Instagram.